Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di malam hari ini kita bertemu kembali di dalam majelis di waktu maghrib yang akan kita lanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhid tentang faedah-faedah dari tauhid, bagaimana menjelaskan tentang kewajiban ikhlas di seluruh ibadah. Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Al-ayah. Sesungguhnya salatku, penyembelihanku atau ibadahku, serta hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb alam semesta. Tiadalah serikat baginya. Demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah termasuk orang-orang yang pertama berserah diri kepadanya. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163. Disinilah bagaimana adanya penjelasan kewajiban kita sepanjang hidup kita, kemudian kematian kita, hidup dan juga mati, serta ibadah kita, segala aktivitas kita itu adalah lillah, ya, hanya untuk Allah, Rabb alam semesta, Rabbil alamin. Termasuk juga ibadah. Yang dimaksud kenapa di sini maknanya adalah menyembelih, karena menyembelih juga termasuk ibadah. Karena itulah yang diperintahkan kepada jin dan manusia, yaitu untuk beribadah dan tentunya mengakui, berikrar bahwa aku adalah orang yang pertama muslim yang berserah diri. Allah memerintah nabinya untuk mengatakan kepada orang musyrikin yang menyembah selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, sesungguhnya aku mengikhlaskan untuk Allah salatku, sembelihanku, dan segala hal berupa keimanan dan amal solih yang aku hidup dan mati di atas hal itu. Karena itu setiap muslim harus menjadikan hidupnya sebagai ladang untuk keimanannya dan amal solihnya. Bahwasanya apapun yang kita miliki, manfaatkan untuk beramal solih. Mempunyai jasad, kemudian juga badan yang sehat, apalagi di masa-masa yang sulit, di masa pandemi tentunya, dimanfaatkan untuk beramal solih, untuk menuntut ilmu. Juga mempunyai waktu luang, itu harus dimanfaatkan. Karena banyak manusia yang
menyia-nyiakannya, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Belum nikmat yang lain ya. Kalau kita bandingkan amal kita dengan nikmat, maka amal kita nggak ada apa-apanya. Nikmat Allah tak terhingga untuk kita. Rezeki Allah untuk hambanya bighairi hisab, tanpa perhitungan. Bagaimana menjadi renungan buat kita? Apakah kita telah mensyukurinya atau justru mengkufurinya? Semua hal itu kutujukan kepada Allah semata, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah yang diikrarkan. Karena itu bertolak belakang dengan sesuatu berupa kesyirikan. Yang kalian berada di atas kesyirikan tersebut. Yang kebanyakan bagaimana orang-orang musyrikin berada di atasnya. Maka orang-orang yang salih berbeda. Mereka mengamalkan tauhid, di mana kita tahu bahwa Nabi itu yang pertama, orang yang diberi nikmat. An'amallahu alaihim minan nabiyyin, yaitu yang pertama adalah Nabi ya. Wasiddiqin, kemudian orang-orang yang jujur, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq. Wasyuhada, kemudian orang-orang yang syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang salih. Itulah yang benar-benar mengamalkan tauhid itu. Maka dengan mengikuti mereka akan mengamalkan tauhid yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban seorang muslim yang harus ia jalankan adalah ikhlas dalam setiap ibadah. Faedah ayat yang pertama, bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik akbar. Nanti setelah ini adalah tentang menyembelih walaupun dengan seekor lalat. Ada pembahasannya. Bagaimana dia datang ke sebuah daerah, kemudian penduduk di situ menyuruh menyembelih walaupun seekor lalat. Yang satu selamat karena tidak mau menyembelih, tapi yang satu justru celaka karena dia justru menyembelih, sehingga ancamannya annar, neraka. Yang tidak menyembelih ya selamat, karena kan dia tidak mempersembahkan kepada selain Allah. Justru yang menyembelih itu, menyembelih lalat ya, atau membawa lalat sebagai berhalanya untuk disembelih, maka dia justru celaka. Karena Allah menggandengkan penyebutan di dalam ayat ya, yaitu dengan sholat ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sholat dan menyembelih digandengkan ya. Dua amal itu. Sebagaimana seseorang yang mendirikan sholat untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Demikian pula orang yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah berbuat kesyirikan.
Yang kedua, bahwa sholat dan menyembelih termasuk sebagai ibadah yang paling agung. Karena itu rukun Islam setelah syahadat adalah sholat. Mewujudkan syahadat itu adalah dengan sholat. Maka palsu kalau orang bersyahadat kemudian tanpa sholat atau meninggalkan sholat. Bahkan kekufuran yang nyata ketika meninggalkan sholat. Dan juga ibadah menyembelih, ibadah kurban, itu adalah termasuk sebagai ibadah yang paling agung diantaranya. Menyembelih hanya misalnya untuk sedekah juga, atau menyembelih untuk akikah di hari yang ketujuh ya, yang sunnah, atau termasuk juga kurban, itu adalah ibadah yang agung karena dia mempersembahkan sesuatu hanya untuk Allah. Kalau dia niatnya untuk Allah, bukan kepada yang lainnya. Yang ketiga, kewajiban untuk ikhlas kepada Allah dalam semua perbuatan, tidak hanya dalam sholat atau menyembelih, semua perbuatan ya, aktivitas, pekerjaan, dan juga amal, semuanya adalah untuk Allah, ikhlas untuknya. Tidak boleh dibagi-bagi niatnya, tidak boleh menduakan Allah dalam niatnya, hanya untuk Allah saja. Termasuk mencari wasilah pekerjaan itu adalah untuk Allah, bukan untuk semata-mata profesinya. Inilah yang harus kita pahami, bahwa Allah yang mensyariatkan kewajiban kepada kita, dan harus kepada Allah kita juga menjalankan kewajiban itu. Niatnya untuk Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah ikhlas dalam dinul Islam, menjalankan berbagai ibadah dalam Islam. Yang keempat, bahwa ibadah-ibadah adalah tauqifiyah. Tauqif itu adalah ada perintahnya, ada syariatnya, ada dalilnya. Itulah ibadah. Bukan ibadah bikin sendiri atau ibadah mengada-ngada. Itu bukan ibadah. Walaupun dia niatnya ibadah, tetapi hakikatnya bukan ibadah. Karena ibadah itu ada SOP-nya, ya, ada jungkak, ada apa itu peraturannya gitulah. Bagaimana tauqifiyah, ada kesesuaian dengan perintah pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutlah di dalam ayat ini wa umirtu, dan itulah yang diperintahkan kepadaku. Di antaranya adalah dengan bertauhid. Itulah yang diperintahkan. Artinya bahwa ibadah itu ada perintahnya. Maka ketika seseorang niat ibadah yang tidak ada perintahnya,
tidak ada syariatnya, tidak akan diterima. Itu bukan ibadah. Ya. Dan telah hadisnya itu jelas. Man amil amalan laisa amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada urusannya, tidak ada syariatnya dari kami, maksudnya Allah dan Rasulnya, maka itu adalah tertolak, tidak akan diterima. Karena itu segala macam amal yang dilakukan harus ada dalilnya. Tidak boleh mengada-ada atau dengan alasan karena nenek moyang atau karena alasan gurunya, ajengannya dan sebagainya. Maka barang siapa yang berdalil selain Allah dan Rasulnya, itu adalah tertolak dalilnya. Selanjutnya, bagaimana masuk surga seseorang karena seekor lalat dan masuk neraka seseorang karena seekor lalat. Ini ada hadisnya cukup panjang ya, dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu. Kita baca terjemahnya. Ada seseorang yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat, tetapi juga ada yang seseorang masuk ke neraka karena seekor lalat. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu terjadi, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang ia mempunyai berhala. Jadi kaum itu punya sebuah berhala yang tidak seorang pun boleh melewati berhala itu kecuali dia telah mengorbankan sesuatu kepada berhala itu. Mereka kaum tersebut berkata pada salah seorang di antara keduanya, berkurbanlah. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu apapun untuk berkurban. Mereka menjawab lagi, berkurbanlah walaupun hanya seekor lalat. Walau kana dubaban. Dengan seekor lalat, maka mereka pun membiarkan dia lewat. Oleh karena itulah dia masuk ke neraka. Kemudian mereka berkata pada yang lainnya, berkurbanlah. Dia menjawab, aku tidak punya sesuatu untuk berkurban, dan aku pun tidak akan pernah mengorbankan sesuatu apapun kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak akan mengorbankan walaupun hanya seekor lalat. Maka ia pun meninggal karena dipenggal lehernya. Jadi lehernya dipenggal. Oleh karena itulah dia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Nabi mengabarkan tentang bahaya dan jeleknya kesyirikan. Beliau pun bercerita kepada para sahabatnya, yang beliau memulai ceritanya dengan sebuah permulaan yang menjadikan jiwa-jiwa merasakan keanehan dan memperhatikan cerita tersebut, yaitu tentang cerita ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, tetapi ada juga yang masuk neraka karena seekor lalat. Yang cerita ini merupakan hal sepele, jadi ini cuma hal sepele sebenarnya, hal yang kecil, yang telah menjadi sebab perkara yang membahayakan dan menjadikan orang bertanya tentang rincian itu. Maka di sini beliau merinci dengan berkata bahwa kedua orang tersebut tampak bahwa keduanya berasal dari Bani Israel. Jadi ini dari kalangan Bani Israel. Kalangan Bani Israel ini ingin melintasi sebuah tempat yang di pekarangan tempat itu, sebuah berhala.
diletakkan, siapapun yang bermaksud untuk melewati tempat itu, dia wajib menyembelih binatang sebagai bentuk taqarrub dan pengagungan terhadap berhala tersebut. Para penyembah berhala tadi meminta kepada kedua orang tadi ya untuk menjalankan aturan yang syirik. Salah seorang dari keduanya beralasan tidak memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Maka mereka mau menerima kurban dengan yang paling teringan sekalipun dari dua orang itu. Sebab tujuan mereka adalah dicapainya kesepakatan atas kesyirikan tersebut. Jadi kesepakatannya syirik ini ya. Berkorban dengan seekor lalat untuk berhala tersebut. Lalu mereka pun membiarkan orang itu melanjutkan perjalanan. Tapi orang itu dimasukkan ke neraka karena perbuatannya. Karena ia telah melakukan kesyirikan tersebut serta menyetujui atau menyepakati mereka atas kesyirikan yang tadi. Kemudian mereka meminta kepada yang satunya agar orang itu juga bertaqarrub kepada berhala mereka. Orang itu pun menolak dengan alasan bahwa hal itu adalah tergolong sebagai kesyirikan, sehingga tidak akan mungkin ia kerjakan. Oleh karena itu, mereka membunuh atau memenggal lehernya orang tersebut sehingga orang tersebut dimasukkan ke dalam surga karena penolakannya terhadap kesyirikan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa menyembelih atau kurban tergolong sebagai ibadah dan bahwa menyerahkan kurban kepada selain Allah tergolong sebagai kesyirikan. Faedah hadis pertama, penjelasan tentang bahaya syirik. Meskipun itu adalah hal yang sepele ya, hal yang kecil, yang sepele itu hanya seekor lalat gitu ya, tetap aja syirik gitu kan, walaupun hanya kecil. Yang kedua, bahwa kesyirikan mewajibkan pelakunya ke neraka, sedangkan tauhid mewajibkan pelakunya ke surga. Yang ketiga, manusia kadang terjatuh ke dalam kesyirikan ya, sedangkan dia tidak sadar. Nah ini kebanyakan ya, dia masuk ke syirik gitu ya, tapi nggak sadar itu adalah kesyirikan dan itu wajib baginya masuk neraka, padahal dia tidak sadar gitu ya, itu kesyirikan. Tapi justru kesudahannya adalah neraka. Itu banyak ya amalan-amalan yang menyebabkan kesyirikan tapi dia tidak mengetahui. Ya contoh mungkin tentang kekhususan gitu ya, bertawasul ke kuburan gitu kan, minta kepada orang yang mati. Dia sangka bukan syirik gitu ya, dia sangka ya itu berdoa aja gitu, biasa aja, padahal itu syirik ya. Itu ya maksudnya meminta doa pada yang meninggal itu syirik ya. Kalau mendoakan mah ya itu bisa di mana aja, mendoakan yang meninggal bisa di masjid, di rumah bisa, di kuburan bisa gitu ya, silahkan. Itu sebagai bentuk tazkiratul akhirah ya, pengingat akhirat gitu kan ya, pengingat mati. Tapi kalau misalnya maksudnya untuk minta kepada orang yang mati, minta jodoh, rezeki dan seterusnya, nah itu yang menyebabkan kesyirikan. Iya. Keempat, peringatan terhadap dosa-dosa meskipun dosa itu adalah dianggap kecil, padahal dosanya besar ya. Syirik itu kan dosa besar, tapi dianggap kecil oleh zaman sekarang gitu ya, kebanyakan. Ya,
Kebanyakan orang menganggapnya kecil gitu, sepele. Iya, bahwa orang yang pertama, yang kelima ya, orang yang pertama masuk ke dalam neraka berdasarkan suatu sebab yang tidak diniatkan sejak awal. Dia tidak niatkan syirik misalnya, tetapi dia lakukan agar lolos ya, lolos dari kejahatan, walaupun cuma lolos dari kejahatan ya, bisa melewati sebuah tempat, maka itu juga ya syirik. Yaitulah bagaimana akhir kesudahannya adalah neraka. Yang keenam, bahwa sesungguhnya seorang muslim jika mengerjakan kesyirikan maka batal Islamnya. Jadi Islamnya batal. Dia harus syahadat lagi kalau mau masuk Islam gitu kan. Iya. Kalau benar-benar ingin mengamalkan Islam, dia harus syahadat lagi. Jadi batal Islamnya. Dan akan masuk ke dalam neraka orang yang syirik itu. Selain batal Islamnya, layah baton amaluk, kemudian dia termasuk orang yang rugi ya, wala takunanna minal khosirin. La takunanna minal khosirin ya. Hmm? Iya. Ya termasuk itu kan banyak sesajen di kita kan. Iya, dengan kemenyan kan, niatnya kan mungkin nggak ngerasa syirik, padahal itu ya termasuk gitu. Karena dia menyerahkan, mempersembahkan kepada selain Allah. Ya, 2 menit lagi ya. Demikian sebab orang tersebut sebelumnya adalah muslim. Jadi sebelumnya dia Islam ya. Kalau dia bukan seorang muslim, tentu tidak akan dikatakan ada seorang yang masuk ke dalam neraka karena seekor lalat. Jadi asalnya dia muslim, namun karena dia syirik, batalah Islamnya. Kemudian dia masuk neraka. Yang ketujuh, bahwa sesungguhnya yang dinilai adalah amalan hati, meskipun amalan anggota badannya kecil dan sedikit. Jadi yang paling dinilai itu diantaranya adalah hatinya. Karena hati itu adalah tonggaknya amal gitu ya. Niatnya misalnya solih, dia berarti amalnya solih. Tapi kalau niatnya jelek ya, dia amalnya jelek. Kedelapan, bahwa menyembelih adalah ibadah, maka memalingkan kepada selain Allah adalah syirik besar. Dan yang kesembilan, keutamaan tauhid ya, fadilah tauhid, dan besarnya buah yang dihasilkan oleh tauhid itu sendiri, yaitu diantaranya amal solih ya, akhlak yang mulia, dan surga. Dan yang ke-10 adalah keutamaan harus bersabar ya di atas kebenaran. Seseorang yang bersabar di atas kebenaran, dia dijanjikan surga. Janjinya adalah surga. Orang yang bersabar. Nah, itulah dari pembahasan kitab tauhid, 2 pembahasan sekaligus ya. Insyaallah besok kita lanjut lagi pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim. Walafu minkum barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.